Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjudul Game of Strategi, dan anggota kelompok yaitu saya Sofyan Nazar Prabowo, saya Adrian Dimas Mubarak, saya Mutia Japuspita, saya Jovita Permatasari, saya Miftah Zana. Kami akan mempresentasikan proyek tugas kos kami. Pada bagian ini kita membahas permainan umum di mana dua pemain yang bersaing memilih strategi terpisah untuk mencapai tujuan yang berlawanan. Strategi optimal setiap pemain ditemukan dalam kasus tertentu dengan penggunaan teknik matriks. Permainan strategi. Teori permainan. Untuk memperkenalkan konsep dasar teori permainan, kita akan memperhatikan permainan jenis karnaval berikut yang disetujui oleh dua orang bermain. Kami akan memanggil peserta dalam permainan pemain R dan pemain C. Setiap pemain memiliki roda stasioner dengan penunjuk yang dapat digerakkan seperti pada gambar 11.8.1. Untuk alasan yang akan menjadi jelas, kami akan menyebut roda pemain R sebagai roda baris dan roda pemain C sebagai roda kolom. Roda baris dibagi menjadi 3 sektor bernomor 1, 2, dan 3. Dan roda kolom dibagi menjadi 4 sektor diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Bagian luas yang ditempati oleh berbagai sektor ditunjukkan pada gambar. Untuk memainkan permainan ini, setiap pemain memutar penunjuk rodanya dan membiarkannya berhenti secara acak. Jumlah sektor di mana setiap penunjuk berhenti disebut pergerakan pemain tersebut. Jadi, pemain R memiliki 3 kemungkinan gerakan dan pemain C memiliki 4 kemungkinan gerakan. Bergantung pada gerakan yang dilakukan masing-masing pemain, pemain C kemudian melakukan pembayaran uang kepada pemain R sesuai tabel 1. Berikut gambar 11.8.1. Tabel 1, pembayaran kepada pemain R. Misalnya, jika penunjuk roda baris berhenti di sektor 1, pemain R melakukan gerakan 1, dan penunjuk roda kolom berhenti di sektor 2, pemain C melakukan gerakan 2, maka pemain C harus membayar pemain R jumlah US 5. Beberapa entry dalam tabel ini adalah negatif, yang menunjukkan bahwa pemain C melakukan pembayaran negatif kepada pemain R. Maksudnya adalah pemain R melakukan pembayaran positif kepada pemain C. Misalnya, jika roda baris menunjukkan 2 dan kolom roda menunjukkan 4, maka pemain R membayar pemain C sejumlah US 4. Karena entry yang sesuai dalam tabel adalah dengan cara ini, entry positif dari tabel adalah keuntungan pemain R dan US 4, kerugian pemain C. Dan entry negatif adalah keuntungan pemain C dan kerugian pemain R. Dalam permainan ini, para pemain tidak memiliki kendali atas gerakan mereka. Setiap gerakan ditentukan oleh kebetulan. Namun, jika setiap pemain dapat memutuskan apakah dia ingin bermain, maka masing-masing pemain ingin mengetahui seberapa besar harapannya untuk menang atau kalah dalam jangka panjang. Dia memilih untuk bermain. Nanti di bagian ini kita akan membahas pertanyaan ini dan juga mempertimbangkan situasi yang lebih rumit di mana pemain dapat mengendalikan gerakan mereka dengan memvariasikan sektor roda mereka. Permainan matriks zero sum 2 orang. Permainan yang dijelaskan di atas adalah contoh permainan matriks jumlah 0 2 orang. Istilah zero sum berarti bahwa dalam setiap permainan keuntungan positif satu pemain sama dengan keuntungan kerugian negatif pemain lainnya. Artinya, jumlah kedua keuntungan tersebut adalah 0. Istilah permainan matriks digunakan untuk menggambarkan permainan dua orang di mana setiap pemain hanya mempunyai jumlah gerakan yang terbatas, sehingga semua kemungkinan hasil dari setiap permainan dan perolehan yang diperoleh para pemain dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau matriks seperti pada tabel 1. Dalam permainan umum jenis ini, misalkan pemain R mempunyai M kemungkinan gerakan dan biarkan pemain C mempunyai N kemungkinan gerakan. Dalam permainan ini, setiap pemain melakukan salah satu gerakan yang mungkin dilakukannya, dan kemudian pembayaran diberikan dari pemain C ke pemain R tergantung pada untuk I sama dengan 1, 2, titik M, dan J sama dengan 1, gerakannya 2, titik, N, mari kita atur.
Imbalan ini tidak harus berupa uang, itu bisa berupa jenis komoditas apapun yang dapat kita lampirkan nilai numeriknya. Seperti sebelumnya, jika entry dari A, I, J negatif, maksudnya pemain C menerima bayaran sebesar A, I, J pemain R, kami mengatur kemungkinan pembayaran ini dalam bentuk min M kali N matrix. Seperti gambar tersebut. Yang akan kita sebut sebagai matriks hasil permainan, setiap pemain harus melakukan gerakannya berdasarkan probabilitas. Misalnya, untuk permainan yang dibahas dalam pendahuluan, rasio luar suatu sektor terhadap luas roda adalah probabilitas pemain untuk bergerak sesuai dengan sektor tersebut. Jadi, dari gambar 11.8.1, kita melihat bahwa pemain R akan melakukan gerakan 2 dengan probabilitas, dan pemain C akan melakukan gerakan 2 dengan kemungkinan 1/3 dengan kemungkinan 1/4. Secara umum kami membuat definisi sebagai berikut. PI sama dengan probability that player R makes move I sama dengan I 1,2, M. J sama dengan probability that player C makes move J. J sama dengan 1,2, N. Dan ada perhitungan sebagai berikut. Dan dengan probabilitas dan kita membentuk dua vektor, dan sebagai perhitungan berikut kita menyebut vektor baris B sebagai strategi permainan R dan vektor kolom Q sebagai strategi permainan C. Misalkan dengan gambar berikut, untuk permainan karnaval yang dijelaskan sebelumnya dengan teori peluang pemain R melakukan gerakan I adalah melakukan gerakan J P1, dan secara independen probabilitas bahwa pemain C, maka peluang bahwa dalam satu kali permainan dan pemain R melakukan gerakan I dan pemain C melakukan gerakan J. Imbalan yang diterima pemain R untuk sepasang gerakan tersebut menunjukkan semua. Jika kita mengalihkan setiap kemungkinan dengan probabilitas imbalan yang mungkin, kita peroleh persamaannya dengan perhitungan berikut. Persamaan 1 adalah rata-rata tertimbangan dan pembayaran kepada pemain R. Setiap hasil ditimbang berdasarkan kemungkinan terjadinya dalam teori probabilitas. Rata-rata tertimbang ini disebut imbalan yang diharapkan bagi pemain R. Dapat ditunjukkan bahwa jika pemain tersebut menerapkan fakta bahwa hal ini bergantung pada strategi kedua pemain, dari definisi matriks hasil A dan P dan H dapat dibuktikan bahwa kita dapat menyatakan hasil yang diharapkan sebagai berikut. Karena E, P, H adalah hasil yang diharapkan untuk pemain R, maka dari itu min E, P, H adalah hasil yang diharapkan untuk pemain C. Contoh 1, hasil yang diharapkan pemain R untuk pemain karnaval yang dijelaskan sebagai berikut. Sejauh ini kita telah membahas situasi di mana setiap permainan memiliki strategi yang telah ditentukan. Kami sekarang akan mempertimbangkan situasi yang lebih sulit di mana kedua pemain dapat mengubah strategi mereka secara mandiri. Misalnya dalam permainan yang dijelaskan dalam pendahuluan, kami mengizinkan kedua pemain untuk mengubah area sektor roda mereka, dengan demikian mengontrol probabilitas gerakan mereka masing-masing. Hal ini secara kualitatif mengubah sifat masalah yang menetapkan kita pada bidang permainan yang sebenarnya. Dia memahami bahwa tidak ada permainan yang mengetahui strategi apa yang dipilih pemain lain. Diasumsikan juga bahwa setiap permainan akan membuat pilihan strategi terbaik dan permainan lain. Untuk mengetahui hal ini, pemain R mencoba memilih strategi B sedemikian rupa sehingga EPH min mungkin strategi H terbaik yang dapat dipilih oleh pemain C. Dan sama halnya pemain C mencoba untuk memilih strategi H sehingga untuk strategi B terbaik yang dapat dipilih oleh pemain R.
untuk melihat bahwa pilihan tersebut benar-benar mungkin. Kita memerlukan teorema berikut yang bisa dasar permainan jumlah 0-2 orang. Pembuktian umum yang melibatkan ide-ide dari teori pemrograman linear akan dihilangkan, namun kita akan membuktikan dua kasus yang berbeda. Teorema 11.18 dengan perhitungan seperti berikut, dan strategi PG dalam ini masing-masing adalah strategi untuk pemain R dan C untuk mengetahui mengapa demikian dan memungkinkan pemain P dan H. Pertidaksamaan sebelah kiri persamaan 3 kemudian terbaca sebagai berikut. Artinya, jika pemain R memiliki strategi, pemain R tidak akan, maka apapun strategi yang dipilih pemain C, hasil yang diharapkan akan tercapai. Pernah berada di bawah V. Selain itu, pemain R tidak mungkin mencapai hasil yang diharapkan lebih besar daripada V. Untuk mengetahui alasannya, maka beberapa strategi yang dipilih dengan perhitungan berikut. Namun, hal ini bertentangan dengan pertidaksamaan sebelah kanan pada persamaan 3 yang menyaratkan E, P, H. Akibatnya pemain tidak bahwa yang sedang dilakukan oleh pemain R akan mencegah agar hasil yang diharapkan tidak jauh lebih jatuh daripada nilai V. Demikian pula, hal terbaik yang dilakukan oleh pemain C adalah memastikan bahwa hasil yang diharapkan pemain R tidak melebihi V. Berdasarkan pembahasan ini dan definisinya sebagai berikut. Kata-kata dalam definisi ini menunjukkan bahwa strategi opsional belum tentu unik. Hal ini memang terjadi pada latihan 2. Kami meminta pembaca untuk menunjukkan, namun dibuktikan bahwa dua rangkaian strategi optimal dan menghasilkan nilai V yang sama dari permain. Artinya tidak ada permusuhan strategi yang optimal. Maka terbentuknya perhitungan sebagai berikut. Oleh karena itu, nilai permainan adalah hasil yang diharapkan bagi pemain R. Ketika kedua pemain memilih strategi yang optimal, untuk mencari strategi optimal kita harus mencari vektor yang memiliki persamaan 4. Hal ini umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman linear. Selanjutnya kita bahas kasus-kasus di mana strategi optimal dapat ditemukan dengan teknik yang lebih mendasar. Dan definisinya sebagai berikut. Misalnya elemen yang diarsir pada masing-masing matriks seperti berikut. Jika suatu matriks mempunyai saddle point, ternyata poin tersebut merupakan strategi yang optimal kepada kedua pemain tersebut. Artinya strategi optimal bagi pemain R adalah selalu melakukan gerakan ke R, dan strategi optimal bagi pemain C adalah selalu melakukan gerakan ke S. Strategi yang hanya memungkinkan satu gerakan saja disebut strategi murni atau strategi yang lebih dari satu gerakan. Selanjutnya mungkin strategi campuran. Untuk menunjukkan bahwa strategi murni di atas adalah optimal, pembaca dapat memverifikasi 3 persamaan berikut. Ini contoh 3 persamaannya. Bersama-sama ketiga persamaan ini menyiratkan hal itu untuk semua strategi P dan Q. Karena ini persis persamaan 4, maka berikut ini adalah strategi yang optimal. Dari persamaan 6, nilai permainan yang ditentukan secara ketat hanya nilai numerik dan titik pelana. Matriks pembayaran mungkin memiliki beberapa titik pelana, namun keunikan nilai permainan menjamin bahwa nilai numerik dari semua titik pelana adalah sama. Contoh 2, strategi optimal untuk memaksimalkan penonton. 2 jaringan televisi yang bersaing R dan C menjadwalkan program berdurasi 1 jam dalam jangka waktu yang sama. Jaringan R dapat menjadwalkan 1 dari 3 kemungkinan program, dan jaringan C dapat menjadwalkan 1 dari
4 kemungkinan program. Tidak ada jaringan yang mengetahui program mana yang akan dijadwalkan oleh jaringan lainnya. Kedua, jaringan tersebut meminta lembaga pemungutan suara luar yang sama untuk memberi mereka perkiraan tentang bagaimana semua program yang dipasangkan akan membagi pemirsanya. Agensi I dan J, entry ke adalah memberi mereka masing-masing tabel 2 yang persentase penontonnya akan menonton jaringan R jika program I jaringan R dipasangkan dengan program J. Cari program apa yang harus dijadwalkan oleh setiap jaringan untuk memaksimalkan pemirsanya. Oke, ini untuk gambar presentasi pemirsa untuk jaringan R. Larutan, kurangi 50 dari setiap entry pada tabel 2 untuk membuat matriks berikut. Ini. Kemudian ini adalah zero sum 2 orang di mana setiap jaringan dianggap memulai dengan 50% penonton dan entry matrix ke adalah persentase yang jaringan kalah dari jaringan R jika program I dan J dipasangkan satu sama lain. Sangat mudah untuk melihat entry itu. A23 sama dengan min 5 adalah titik pelana dari matriks hasil. Oleh karena itu, strategi optimal jaringan R adalah menjadwalkan program 2 dan strategi optimal jaringan C akan menjadwalkan program 3. Hal ini akan mengakibatkan jaringan R menerima 45% penonton dari jaringan C menerima 55% penonton. 2x2 permainan matriks. Kasus lain di mana strategi optimal dapat ditemukan dengan cara dasar terjadi ketika setiap pemain hanya memiliki 2 kemungkinan gerakan. Dalam hal ini, matriks pembayaran adalah A. Ini 2 kali 2 matriks, A sama dengan ini ya. Oke, jika permainan ditentukan secara ketat, setidaknya 1 dari 4 entry A adalah titik pelana, dan teknik yang dibahas di atas kemudian dapat diterapkan untuk menentukan strategi optimal bagi kedua pemain. Jika permainan tidak ditentukan secara ketat, pertama-tama kita hitung hasil yang diharapkan untuk strategi arbiter P dan Q. Untuk semua strategi yang ditentukan oleh 13, 15, dan 10 masing-masing merupakan strategi optimal untuk pemain R dan C, sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Teorema 11.8.2 strategi optimal untuk permainan matriks 2x2. Ini contohnya. Agar lengkap, kita harus menunjukkan bahwa entry dalam vektor adalah bilangan antara 0. Dalam latihan 8 kami meminta pembaca untuk menunjukkan bahwa hal ini terjadi selama permainannya tidak ditentukan secara ketat. Persamaan 17 menarik karena menyiratkan bahwa salah satu pemain dapat melaksanakan hasil yang diharapkan menjadi nilai permainan dengan memilih strategi optimalnya. Terlepas dari strategi mana yang dipilih pemain lain, secara umum hal ini tidak berlaku untuk permainan yang salah satu pemainnya mempunyai lebih dari 2 gerakan. Contoh 3 menggunakan teorema 11.8.2. Pemerintah federal ingin memvaksinasi warganya terhadap virus flu tertentu. Virus ini mempunyai 2 strain dan
proporsi kemunculan kedua strain tersebut pada populasi virus yang tidak diketahui. 2 vaksin telah dikembangkan. Vaksin 1 85% efektif melawan strain 1 dari 70% efektif melawan strain 2. Vaksin kedua 60% efektif melawan strain 1 dan 90% efektif melawan strain 2. Kebijakan inokulasi apa yang harus diambil pemerintah? Larutan. Kita dapat menganggap ini sebagai permainan dua orang di mana pemain R atau pemerintah ingin mendapatkan imbalan bagian dari warga yang kebal terhadap virus sebesar mungkin dan pemain C atau virus ingin mendapatkan imbalan sebesar mungkin sekecil mungkin. Matriks pembayarannya adalah sebagai berikut. Matriks ini tidak mempunyai titik perdana sehingga teorema 11.8D2 dapat diterapkan akibatnya. Lanjut. 1. Misalkan sebuah permainan mempunyai matriks pembayaran A sama dengan min 4, 5, min 8, 6, min 7, 0, min 4, 3, 6, 1, 8, min 2. A. Jika pemain R dan C menggunakan strategi P sama dengan 1/2, 0, 1/2, dan Hi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Masing-masing apa hasil yang diharapkan dari permainan tersebut? B. Jika pemain C mempertahankan strateginya seperti pada bagian A, strategi apa yang harus dipilih pemain R untuk memaksimalkan harapannya hasil? C. Jika pemain R mempertahankan strateginya seperti pada bagian A, strategi apa yang harus dipilih pemain C untuk meminimalkan hasil yang diharapkan ke pemain R? 2. Buatlah contoh sederhana untuk menunjukkan bahwa strategi optimal belum tentu unik. Misalnya, temukan matriks pembayaran dengan beberapa titik pelana yang sama. 3. Untuk permainan yang ditentukan secara ketat dengan matriks hasil berikut, temukan strategi optimal untuk kedua pemain dan temukan nilai permainan tersebut. A. 5, 7, 2, 3. B. min 3, 2, min 4, min 2, 4, 1. C. 2, min 6, 5, min 2, 0, 2, 0, min 5, 3. D. min 3, min 2, min 4, min 3, 2, min 1, 1, 4, min 1, 5, 0, 6. 4. Untuk 2 kali 2 permainan dengan matriks hasil berikut, temukan strategi optimal untuk kedua pemain dan temukan nilai-nilainya permainan. A. 6, min 1, 3, 4. B. 40, min 10, 20, 30. C. 3, min 5, 7, 4. D. 3, 5, 5, 2. E. 7, min 5, min 3, min 2. 5. Pemain R memiliki 2 kartu remi, kartu as hitam dan kartu 4 merah. Pemain C juga memiliki 2 kartu, 2 hitam dan 3 merah. Setiap pemain diam-diam memilih salah satu kartunya. Jika kedua kartu yang dipilih memiliki warna yang sama, pemain C membayar pemain R sejumlah nilai nominal dalam dolar. Jika kartunya berbeda warna, pemain R membayar pemain C sejumlah nilai nominalnya. Apa strategi optimal untuk kedua pemain dan apa nilai permainannya? 6. Verifikasi persamaan 6, 7, dan 8. 7. Verifikasi pernyataan di paragraf terakhir contoh 3. 8. Tunjukkan bahwa entry tersebut merupakan strategi optimal. P dan Hi diberikan dalam teorema 11.8.2 adalah bilangan antara 0 dan 1. Bagian 11.8. Latihan teknologi. Latihan berikut dirancang untuk diselesaikan dengan menggunakan utilitas teknologi. Biasanya ini akan berupa MATLAB, matematik, mapel, deriv,
automat card, tetapi bisa juga berupa perangkat lunak, aljabar linear lainnya, atau kalkulator ilmiah dengan beberapa aljabar linear. Kemampuan untuk setiap latihan Anda perlu membaca dokumentasi yang relevan untuk utilitas tertentu yang Anda gunakan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membekali Anda dengan kemahiran dasar dan menggunakan teknologi Anda. Setelah Anda menguasai teknik-teknik dalam latihan ini, Anda akan menggunakan utilitas teknologi Anda untuk memecahkan banyak masalah dalam rangkaian latihan reguler. Misalkan sebuah permainan antara dua pemain di mana masing-masing pemain dapat melakukan hingga N gerakan T1, yang N lebih dari 1 jika langkah permainan ke-1 genap berbeda. R dan gerakan ke J pemain C sedemikian rupa sehingga I plus J, maka C membayar R US dollar. Jika ganjil, maka R membayar C 1 US dollar. Asumsikan bahwa kedua pemain mempunyai strategi yang sama, yaitu sebagai berikut, di mana gunakan komputer untuk menunjukkan sebagai berikut. Dengan menggunakan hasil sebagai paduan bukti bahwa secara umum bahwa hasil yang diharapkan untuk pemain R adalah sebagai berikut, yaitu menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pemain R tidak akan kalah dalam permainan. Misalkan sebuah permainan antara dua pemain yang masing-masing pemain dapat melakukan sebanyak N gerakan berbeda. Jika kedua pemain melakukan T gerakan yang sama, maka pemain C membayar pemain R 1 US dollar. Jika kedua pemain melakukan gerakan berbeda, maka pemain R membayar pla C 1 US dollar. Asumsikan kedua pemain mempunyai strategi yang sama, yaitu di mana gunakan komputer untuk melanjutkannya. Dan ini sebagai berikut. Dengan menggunakan hasil ini sebagai panduan bukti secara umum bahwa hasil yang diharapkan untuk pemain R adalah sebagai berikut, yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pemain R tidak akan kalah dalam permainan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.